Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan mata kuliah profesi BK, saya Domi Pahlendang, NIM 193030216040, guna menyelesaikan tugas yang diberikan Ibu Herda. Saya dari Universitas Palangkaraya, Prodi Bimbingan Konseling, angkatan 2019. Di sini saya akan membahas materi mengenai kekuatan konselor. Ya, di sini sebagai helper yang profesional, konselor hendaknya memiliki kelebihan. Kelebihan yang harus dimiliki adalah satu, sebagai mediator bagi konseli dalam menyelesaikan masalah, di mana berusaha membantu konseli dalam mencapai tujuan-tujuan dan menyediakan diri untuk dapat membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, sebagai penunjuk dalam pemecahan masalah konseli. Konselor mau menyarankan pandangan alternatif dan menyediakan arahan kepada konseli untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, keberanian untuk tidak sempurna. Maksudnya, berani untuk gagal atau berani menghadapi suatu kegagalan dalam layanannya. Seorang konselor berani menghadapi masalah dengan mata terbuka. Konselor akan berani menampilkan dirinya tanpa harus berubah menjadi orang lain. Karena seorang konselor harus tahu bahwa itulah dirinya. Konselor sadar bahwa manusia termasuk dirinya sendiri adalah makhluk menjadi unbecoming. Dan yang keempat, sebagai pribadi yang menarik. Sebagai konselor, seorang konselor harus adalah seorang yang memiliki pribadi yang menarik. Dengan kemenarikannya atau daya tarik yang dimiliki, justru akan mengundang konseli atau orang yang dilayaninya terasa untuk meminta dilayani. Kebutuhan pengetahuan atau pengetahuan luas akan mampu membantu konseli dari berbagai sisi. Dari tampilannya yang menarik, konseli tertarik untuk dekat dengan tutur kata yang ramah, konseli senang berkonsultasi dan sebagainya. Yang kelima, menjaga rahasia. Konselor harus mampu menjaga rahasia konseli, berfokus pada pemikiran dan perasaan konseli dalam interview dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak relevan, serta mengakui keterbatasan diri. Mengakui keterbatasan dan bekerja dengan supervisi, saling bertukar pikiran dalam hal teori, konsep, dan pengalaman pribadi dalam interview dengan konselor-konselor lain. Dan yang keenam, kemampuan mengungkapkan berbagai masalah konseli. Konselor yang intelijen dan mampu mengungkapkan dan melahirkan banyak respon dari berbagai macam ragam situasi dan persoalan. Yang ketujuh, mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek. Konselor profesional mampu bertindak dari berbagai sudut pandang, memecahkan masalah konseli, bisa melakukannya dengan berbagai teori, pendekatan, keterampilan, dan teknik-teknik konseling. Dan yang kedelapan, mampu berkomunikasi dengan konseli yang berbeda budaya, mampu mengungkapkan pernyataan-pernyataan langsung dalam jumlah yang maksimum guna berkomunikasi dengan orang-orang sebudaya dengannya, dan juga orang dari sejumlah budaya lain. Yang kesembilan, pemahaman diri dan teori yang digunakan. Secara terlibat dalam pengujian diri dan wawasan pandangan dirinya sendiri, menguasai secara mantap teori-teori baru, mengembangkan secara sistematis teori-teori konseling yang unik. Setelah mendalami studi atau mungkin memutuskan untuk sepakat atau menerima penuh suatu ancangan teoritis, di samping memahami diri secara akurat,
atas kelebihan dan kekurangannya, maka konselor tidak berhenti untuk mendalami secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan. Dan yang ke-10, yang terakhir, memiliki rasa kepedulian. Justru inilah yang sangat penting dalam konselor. Konselor hendaknya peduli dengan apa yang terjadi pada konseli. Perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan gaya bicara, tutur kata, atau semacamnya, ekspresi atau gerak-gerik konseli perlu diperhatikan konselor. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.